Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, Bapak Triantono SHMH. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gabriel Felius dengan NPM 2140601122 dan rekan saya Aldi Wiratmoko Aji Pamungkas dengan NPM 2120601066. Kami akan mempresentasikan hasil kerja analisis kami terkait dengan judul yang kami usung, yaitu analisis perjanjian sengketa maritim antara Peru melawan Chili. Program pertama, latar belakang. Kasus sengketa maritim antara Peru dan Chili berfokus pada penentuan batas laut yang tidak jelas di sepanjang pantai kedua negara. Sejarahnya mencakup periode setelah Perang Pasifik pada tahun 1879 sampai 1884, di mana Chili memperoleh wilayah pesisir dari Bolivia dan Peru. Meskipun terdapat perjanjian-perjanjian pasca perang seperti yang ditandatangani pada tahun 1954 yang melibatkan Chili, Peru, dan Ekuador, ini tidak ada yang secara tegas menetapkan batas maritim. Ketidakjelasan ini menciptakan ketegangan dan perselisihan berkelanjutan. Kedua negara mengeluarkan deklarasi unilateral pada tahun 1947 yang mengklaim hak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Tetapi mereka memiliki interpretasi yang berbeda mengenai batas maritim yang sah, yang semakin memperkeruh hubungan mereka. Chili menganggap perjanjian tahun 1954 ini sudah cukup untuk menentukan batas maritim mengikuti garis paralel dari pantai. Sementara Peru menolak perjanjian tersebut sebagai tidak mengikat dan menuntut penentuan ulang batas berdasarkan hukum internasional. Ketegangan ini semakin memuncak dengan berbagai insiden-insiden maritim yang melibatkan penangkapan kapal nelayan yang menambah eskalasi konflik. Akhirnya, pada 16 Januari 2008, Peru membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau yang biasa disebut dengan ICC untuk mendapatkan keputusan yang jelas dan definitif mengenai batas maritim mereka, dengan harapan penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Faktor-faktor penyebab sengketa maritim Peru versus Chili. Bab utama dari sengketa ini antara lain: 1. Sejarah Perang Pasifik dan Perjanjian Ancón 1883. Sengketa ini berakar dari kekalahan Bolivia dalam Perang Pasifik pada tahun 1879 sampai 1884 yang mengakibatkan Bolivia menyerahkan wilayah pesisirnya kepada Chile melalui Perjanjian Ancón pada tahun 1883. Dampaknya, Peru dan Chile menjadi negara tetangga yang berbatasan langsung di wilayah maritim yang kemudian menjadi sengketa. Yang kedua, klaim sepihak kedaulatan maritim pada tahun 1947. Pada tahun 1947, baik Peru maupun Chile secara sepihak menyatakan kedaulatan atas wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis pantai masing-masing negara. Hal ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan bilateral yang jelas dan menjadi sumber utama ketegangan antara kedua negara. Yang ketiga, kurangnya perjanjian hukum yang mengikat. Peru menyatakan bahwa tidak ada perjanjian hukum yang sah menetapkan batas maritim antara kedua negara. Di sisi lain, Chile mengklaim bahwa batas maritim telah disepakati berdasarkan perjanjian bilateral dan praktik yang telah berlangsung lama, meskipun tanpa adanya dokumentasi. 4. Interpretasi
yang berbeda terhadap perjanjian dan deklarasi. Chile mengklaim bahwa kedua negara telah menyepakati batas maritim yang diukur dari garis pantai yang sejajar dengan garis lintang, sementara Peru membantah klaim tersebut. Perbedaan interpretasi ini menambahkan kompleksitas sengketa dan menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi bilateral. 5. Pengaruh UNCLOS dan peraturan internasional lainnya. Meskipun UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum internasional untuk penyelesaian sengketa maritim, perbedaan interpretasi dan penerapan peraturan ini oleh Peru dan Chile memperumit sengketa tersebut. Kedua negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana aturan ini harus diterapkan di wilayah sengketa mereka. Mekanisme dan proses penyelesaian sengketa maritim antara Peru dan Chili. 1. Negosiasi bilateral. Awalnya, Peru dan Chili berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui negosiasi bilateral, namun gagal mencapai kesepakatan karena perbedaan mendasar dalam klaim batas maritim. 2. Pengajuan kasus ke Mahkamah Internasional atau ICC. Pada tahun 2008, Peru membawa sengketa ini ke ICC, mengklaim tidak adanya perjanjian yang sah mengenai batas maritim dan meminta ICC untuk menetapkan batas yang adil berdasarkan hukum internasional. 3. Proses ICC. A. Pengajuan permohonan. Peru mengajukan permohonan resmi. B. Pembelaan tertulis. Chili memberikan tanggapan tertulis. C. Presentasi lisan. Kedua negara mempresentasikan argumen mereka di hadapan hakim. D. Putusan. Pada tanggal 27 Januari 2014, ICC menetapkan batas maritim baru yang memberikan sebagian wilayah laut kepada Peru dan mempertahankan beberapa wilayah bagian Chili. Selanjutnya yang keempat, implementasi putusan. Kedua negara diwajibkan untuk menghormati dan menerapkan keputusan ICC, termasuk penyesuaian batas maritim sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh ICC. 5. Pengawasan dan kepatuhan internasional. Implementasi keputusan ini diawasi oleh badan-badan internasional yang relevan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap keputusan ICC. 6. Dampak dan evaluasi. Keputusan ICC diharapkan mengurangi ketegangan dan mendorong kerjasama maritim yang lebih baik antara analisis sengketa maritim antara Peru dan Chili. Sengketa maritim ini menyoroti pentingnya asas Pacta Sursabanda dalam hukum perjanjian internasional yang mengharuskan perjanjian yang sah untuk dihormati dan dilaksanakan. Chili mengklaim bahwa perjanjian sebelumnya telah menetapkan batas maritim yang sah. Sementara Peru berpendapat bahwa perjanjian tersebut bersifat sementara dan tidak definitif. Keputusan Mahkamah Internasional ICC pada tahun 2014 menetapkan batas maritim baru berdasarkan prinsip-prinsip hukum maritim internasional dan bukti historis, memberikan solusi yang seimbang dengan memberikan sebagian wilayah laut kepada Peru dan mempertahankan beberapa wilayah untuk Chili. Implementasi keputusan ICC oleh kedua negara menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum. Penyelesaian batas maritim dan kepatuhan terhadap putusan ICC penting untuk menghindari konflik lebih lanjut. Keputusan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan mendorong kerjasama maritim yang lebih baik antara Peru dan Chili, serta menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Simpulan, sengketa maritim antara Peru dan Chile mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan batas maritim yang adil dan sah sesuai dengan hukum internasional. Melalui berbagai tahap, mulai dari negosiasi bilateral yang gagal hingga pengajuan kasus ke ICC, kedua negara menunjukkan upaya untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Demikianlah hasil paparan dari analisis kami terkait dengan sengketa maritim antara Peru dan Chili. Sebelumnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Triantono SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional dan para penonton sekalian. Kami juga meminta maaf terkait banyaknya salah-salah kata maupun beberapa kalimat yang tidak dapat dimengerti atau kurang dipahami, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.